Halo guys, kembali bersama saya F6 dan selamat datang di alur cerita film Capture. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian siapkan cemilan favorit dan atur posisi duduk atau berbaring senyaman mungkin, karena kita akan segera masuk ke dalam pembahasannya. Diperlihatkan seorang pria dan wanita yang sedang berjalan di hutan. Saat berjalan, si wanita mungkin mengalami cedera pada kakinya. Si pria pun menggotongnya sampai di sebuah rumah berharap mendapatkan bantuan. Setelah diperiksa, tidak ada siapapun di rumah itu. Si pria berinisiatif mencari sesuatu sendiri seperti obat atau semacamnya, hingga mendapatkan sebuah gudang bawah tanah. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan menelpon bantuan. Namun di saat itu suara terdengar dari arah atas lantai rumah. Ia berusaha menyapa, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Di luar, si wanita sadar dalam jendela rumah ada sesuatu yang bergerak. Namun, si pria hanya mendapati kamera yang merekam keluar jendela dan beralih ke seorang wanita bernama Abigail, kita sebut saja Abby, yang tengah kedatangan tamu. Ia bergegas memakai pakaiannya. Ternyata itu adalah kakak asuhnya bernama Steve. Steve memergoki Abby habis balapan kuda dengan pria random. Menurutnya itu hal yang biasa, tetapi maksud kedatangan Steve adalah ingin menyampaikan sesuatu tentang orang tua kandung Abby. Nyatanya, Abby adalah anak yatim yang sudah tinggal di panti asuhan dan tidak pernah sekalipun melihat orang tuanya. Steve menyuruh Abby untuk menghubungi pengacara yang mengurus ahli waris atau wasiat yang ditinggalkan orang tua kandungnya. Si pengacara itu menjelaskan tentang rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang akan diwariskan kepadanya. Tetapi pemerintah mungkin akan menggusur rumah itu karena terlihat tak terurus dan terbengkalai. Makanya sang pengacara berbicara ke Abby sebagai penerima manfaat untuk warisan yang ditinggalkan. Now that you've been identified as the beneficiary. Kini Abby berkemas dan ingin menempati rumah tersebut karena ia merasa tidak nyaman tinggal dan menumpang di rumah kakaknya. Begitupun istri kakaknya bernama Laura yang mungkin tidak menyukainya. Apalagi mereka tahu bahwa Abby adalah wanita yang ugal-ugalan. Steve berusaha melarangnya pergi, tetapi Abby menyadari tentang kebiasaannya seperti itu. Dengan sangat berat hati, Abby pun memutuskan untuk pergi. Let me know when you get there. Setelah menaiki kereta api dan turun di terminal, ia menyempatkan ke bar untuk sekedar minum dan makan. Namun entah mengapa semua orang melihatnya dengan tatapan yang aneh dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan Abby. Sebelum Abby mengatakan untuk diberi tumpangan ke rumahnya, salah satu pegawai bar menyuruhnya pulang dengan nada yang sangat keras, seakan-akan hal yang buruk sudah terjadi di lingkungan itu. Abby terkejut dengan perkataan si pegawai. Tidak menghiraukannya, Abby tetap ingin ke rumah itu, karena itu satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya. Setelah mencari tumpangan yang dimana tak satu orang pun menghiraukannya, seorang lelaki bernama Kale mengajukan diri untuk bersedia mengantarnya. I'll take you. I think you just reminded them of something. Tak lama berkendara, akhirnya mereka tiba di rumah tua dengan hutan belantara mengelilingi di mana kondisi rumah yang tak terurus. Abby lalu berterima kasih kepada Kale untuk tumpangan yang diberikan. Kale berharap bisa membantu lebih banyak. Bahkan Kale menawari Abby apabila ia membutuhkan sesuatu bisa menghubunginya kapan saja ia mau. Abby pun sedikit lega karena ada seseorang yang baik bisa membantunya. Abby lalu masuk dan melihat-lihat ruangan sekitar, di mana Abby sedari kecil mungkin masih berumur 5 bulan, Abby tidak pernah tinggal di rumah itu apalagi merasakan kehangatan dari kedua orang tuanya. Ia lalu mendapati sebuah papan piagam tentang sekolah psikologi, tetapi pandangan Abby lebih teralihkan ke sebotol miras di bawah meja. Saat berjalan menuju lantai atas rumah, ia mendengar sesuatu yang mengganggu, menunjuk sebuah ruangan yang terbuka. Ia melihat di keranjang bayi dan hanya menemukan sebuah boneka usang. Tak berhenti di situ, ia juga mendapati sebuah kamera yang merekam dengan mengarah keluar.
Ia lalu memeriksa kotak yang mempunyai banyak kaset rekaman. Saat itu ia teringat akan menghubungi kakaknya Steve, namun sinyal HP-nya kurang memadai. Ia memutuskan keluar rumah dan menghubungi Steve, mengabarinya bahwa ia sudah sampai dengan keadaan baik-baik saja. Steve ingin membantu menjualkan rumah tua itu untuk Abby, tetapi Abby tidak ingin dan mungkin akan tinggal beberapa waktu di sana. Setelah selesai menelpon Steve, Abby lalu berjalan masuk. Tiba-tiba, ia dikejutkan sesuatu di balik jendela. Terlihat bayangan putih memantaunya dari kejauhan, yang membuat ia kaget dan sedikit ketakutan. Malam itu, ia memutuskan memutar kaset rekaman yang ia temukan sebelumnya, memperlihatkan suami istri yang merekam aktivitas di rumah itu, dan mungkin itu adalah ayah dan ibu Abby. Si wanita itu terkejut karena sang suami memiliki kamera baru yang ia dapat dengan harga murah. Sang suami berharap bisa merekam aktivitas keseharian mereka dengan kamera baru yang ia beli. Namun anehnya, Abby dibuat terkejut dengan glitch pada rekaman di kaset itu. Setelah memutar ulang, ia melihat wajah si wanita agak berbeda dengan sebelumnya. Wajah yang menatap ke kamera dengan gestur muka yang mengerikan, membuat Abby ketakutan sekaligus merasa ganjal. Ia terus memutar kaset itu dan menemukan fakta bahwa si wanita adalah seorang ahli psikolog atau biasa disebut psikiater, mengobati orang seperti gangguan mental, perasaan was-was, stres, dan mungkin semua hal yang mengganggu kejiwaan seseorang. Kadang ia sedih melihat video kebersamaan mereka karena tidak bisa berada di tengah-tengah kehangatan kedua orang tuanya. Saat malam, Abby tertidur setelah meneguk segelas bir. Di saat itu juga terlihat dari luar pintu sosok putih yang memantau Abby. Tetapi Abby tetap tidur dengan lelap. Paginya sambil memutar video, ia menemukan surat dokter bahwa sang pria sedang sakit. Pagi itu untuk menghibur diri, Abby jogging di hutan, sekaligus memotret beberapa bagian rumah sesuai permintaan Steve. Setelah mandi, Abby kembali mendengar suara yang aneh di bawah lantai. Abby berusaha menyapa tapi tidak ada jawaban sama sekali. Suara itu makin keras dan Abby berjalan mengikuti sumber suara itu. Anehnya, kamera itu seakan berpindah dan merekam sesuatu, seperti sosok hitamnya melambai dari halaman luar rumah. Anehnya, itu terlihat saat Abby melihat melalui kamera. Abby pun keluar untuk memastikannya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Abby sekali lagi melihat ke dalam teropong kamera, tetapi Kel lalu menjemputnya untuk mengajaknya makan. Abby ingin mencari tahu tentang rumah itu, beranggapan ada yang aneh. Setelah di bar, ia dikejutkan berita beberapa tahun lalu. Di rumah itu ditemukan 2 orang meninggal dunia, bernama Jason dan Cameron. Tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dan ibu Abby. Jasadnya ditemukan terbakar di belakang rumah, sementara putrinya yaitu Abby saat itu baru lahir dan tidak diketahui keberadaannya. Polisi pun berusaha mencari penyebab kejadian itu, namun saat itu belum ada kepastian tentang kejadian misterius itu. Abby pun dibuat sedih. Seketika, seseorang di bar itu menyuruhnya pergi, karena menurutnya Abby adalah anak yang dikutuk. Saat itu Abby pun pergi dan diantar langsung oleh Kyle. Hey, stop it! Kyle, get her out of here. I'm so sorry. I didn't know. And Kyle pun menyarankan untuk pergi dari rumah itu. Setelah sampai, Abby memberi tawaran kepada Kyle untuk bertamu dan minum bersama sejenak melepas kebosanan. Kyle bercerita bahwa banyak yang menganggap ibu Abby adalah seorang penyihir. Abby tidak yakin bahwa ibunya sejahat itu. Ia hanya bisa terdiam dan menikmati hidupnya. Namun malam itu, setelah balapan kuda selesai, Kyle berniat pulang lebih dulu. Ia mendengar sesuatu di sekitar ruangan itu.
dan melihat kamera yang terus berpindah merekam dirinya, membuat Kel ketakutan. Tak sempat pergi seketika, Abby pun terbangun dan tak mendapati Kel di sana. Beranggapan ia sudah lebih dulu pulang. Abby kembali memutar lebih banyak kaset rekaman. Saat ibunya sebagai psikiater sedang berbicara dengan para kliennya, ia penasaran dengan sebuah kaset bertuliskan Kevin. Si Kevin ini mengalami ketakutan yang berlebihan seperti paranoid. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi, seakan-akan Kevin dirasuki makhluk tak kasat mata di ruangan itu. Ia tertawa dan melihat ke arah Abby. Melihat Abby dan beranggapan Abby kini sudah tumbuh dan menjadi wanita yang cantik. Abby saat itu merasa ketakutan, apakah itu sebuah kebetulan, dan Abby pun dihubungi oleh Steve yang khawatir dan berharap rumah itu bisa terjual cepat. Tetapi Abby ingin meminta bantuan ke Steve yang menemukan beberapa rekaman yang sangat aneh, seperti iblis atau hantu yang merekam aktivitas tak kasat mata. Menurutnya Steve menganggapnya gila, tapi Abby bersikeras untuk menyatakannya. Abby lalu memeriksa beberapa catatan siapa sebenarnya Kevin, dan menemukan catatan lain tentang kamera terkutuk yang menghubungkan jembatan ke neraka. Itu pasti sangat aneh, tetapi Abby memastikan hal itu. Saat melihat kamera dengan mengintip lensa dari kamera, ia menemukan kamera itu merekam kondisi rumah yang dipenuhi bercak darah dan simbol-simbol satanik. Dengan rasa ketakutan, ia berjalan dengan kamera yang menunjukkan intensitas yang berbeda dengan realita, mengarahkan ke sebuah pintu menuju gudang. Dengan terengah-engah serta ketakutan, ia menuju loteng. Terdapat kursi yang mengarah keluar jendela. Suara itu terdengar lagi. Saat dilihat, tiba-tiba ada sosok penampakan, berambut panjang dan berbaju putih, membuat Abby lari ketakutan dan meninggalkan kameranya. Di saat itu, seorang wanita datang bertamu. Ia adalah adik dari Kel, sedang mencari kakaknya yang tidak kunjung pulang dari kemarin. Ia pergi. Abby pun beranggapan ia tidak melihatnya. Dengan itu, adik Kel sedikit curiga dan meminta nomor handphone Abby, berharap mengabarinya jika menemukan petunjuk tentang kakaknya. Tetapi kecurigaan itu benar saat adik Kel melihat ke dalam rumah bahwa topi yang dikenakan kakaknya berada di dalam. Adik Kel mulai ketakutan, tetapi ia tidak langsung bertindak dan menunggu waktu yang tepat untuk mencari tahu kebenaran. Abby mulai mendengar percakapan dari kaset dengan nama bertuliskan Dr. Franklin. Di samping itu, adik Kel datang dan masuk ke rumah itu, memastikan topi itu betul milik kakaknya. Abby mendengar rekaman kaset itu mengenai benda mati yang mengalami kejadian supranatural, seperti kamera mereka saat ini. Iblis bisa bertempat di mana saja, mengambil jiwa-jiwa manusia yang diinginkannya. Mungkin percakapan itu sedikit rumit, namun hal itu bisa dibuktikan saat intensitas melihat dari sisi lainnya. Itu dibuktikan saat melihat foto Kevin, di mana di bagian lehernya terdapat simbol iblis kuno, kutukan dari iblis. Jiwa Kevin saat itu sudah diambil melalui kamera tersebut, yang kita tahu bahwa itu adalah benda mati. Di sisi lain, adik Kel terus-menerus mencari keberadaan kakaknya, sampai ke atas loteng, menemukan kamera yang sebelumnya ditinggalkan Abby. Ia mengambilnya, melihat sesuatu yang mengerikan di rekaman kakaknya itu dan seakan-akan tidak percaya kakaknya mati dengan keadaan yang mengerikan tanpa melihat pelakunya. Tiba-tiba beralih ke Steve. Di rumah ia melihat beberapa dokumen yang dikirim oleh Abby sebelumnya, berharap bisa menemukan sesuatu. Abby pun menyadari hal aneh dan kembali ke loteng untuk mengambil kamera iblis itu. Kembali ia memutar semua kaset klien ibunya, di mana semua kliennya mengalami hal yang sama.
Ia menguatkan dugaan bahwa siapapun melihat kamera itu akan mati dengan muka yang terkoyak. Saat Abby memutar video ayah dan ibunya, fakta mengejutkan pun terungkap. Sang ibu atau Cameron adalah dokter psikiater dan sang ayah atau Jason merekam orang yang datang ke rumah mereka untuk berkonsultasi. Saat itu juga mereka menghilang, di mana Jason beranggapan jika ia merekam dan mengambil jiwa seseorang, ia akan hidup abadi tanpa takut dengan penyakit yang dialaminya. Lebih tepatnya pertukaran jiwa, dan ia akan jauh dari kematian. Di saat itu juga sang ibu tidak ingin melakukan hal itu, karena itu sangat brutal, dan takkan bisa berhenti apalagi Jason sudah bersekutu dengan iblis. Jason yang kesal ingin membunuh istrinya sendiri, di mana Cameron sang istri hanya bisa pasrah dengan perlakuan suaminya itu. Mengetahui hal itu akan terjadi, Cameron menyuruh seseorang membawa anaknya yaitu Abby jauh dari mereka. Di saat itu pun hal buruk terjadi. Cameron pun mati saat kamera menyorot dirinya. Abby yang sudah mengetahui hal itu bergegas membakar semua kaset rekamannya. Tapi ia sadar bahwa jiwa ibunya masih ada di dalam. Ia ingin melihatnya sekali lagi dan mengurungkan niatnya. Tapi keputusan itu akan disesalinya seumur hidup. Di tempat lain, Steve menemukan arsip kepolisian, di mana ada surat penangkapan dari kepolisian Springfield. Saat itu, seorang pasien rumah sakit jiwa kabur saat rumah sakit itu terbakar. Kabar itu terjadi baru-baru ini, membuat Steve mengambil kesimpulan yang sangat mengejutkan. Malam itu, Abby mulai menggunakan kamera terkutuk itu untuk merekam di dalam rumah, melihat semua kejadian pada masa lalu, mengarahkan ke sebuah petunjuk besar. Steve terus menelpon Abby karena ingin memberitahu temuan sebelumnya. Tetapi Abby terus diarahkan ke sebuah ruangan, di mana semua hantu-hantu klan itu bermunculan. Abby lalu mengikuti salah satu hantu sang ibu, mengarahkan ke sebuah pintu yang terkunci. Tak habis akal, ia lalu memutar ke belakang rumah, menemukan pintu masuk gudang yang terbuka dan menyemburkan bau yang tidak sedap. Di sisi lain, Steve yang berusaha menelpon Abby hanya bisa mengiriminya pesan suara, di mana 8 tahun lalu kepolisian berhasil menangkap seseorang dengan data sebagai Mr. X. Ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. 2 tahun ini ia kabur dari rumah sakit. Di saat setelah memberi kejelasan bahwa Mr. X yang dimaksud itu adalah ayah Abby yang memalsukan kematiannya saat kebakaran terjadi. Ia menanggalkan semua giginya ke salah satu mayat agar kepolisian tidak bisa mengeceknya. Mengarahkan Abby keluar dari rumah itu segera karena ayahnya yang sudah gila itu masih hidup. Akan tetapi, Abby, John Doe is your father. All of his teeth with one of the bodies. Abby, you've got it. semua itu terlambat. Abby berakhir diikat di gudang yang sama bersama adik Kel yang ternyata masih hidup. Ayahnya kini menampakkan dirinya dengan keadaan lusuh, entah apa yang ingin dilakukan. Ia lalu mengambil kamera itu, mengarahkan ke arah adik Kel, membuktikan keabadian sang iblis itu nyata. Dan Abby yang terus berteriak kini dibungkam, di mana saat itu Steve sudah sampai di kediaman Abby. Ia masuk dan mencari Abby yang pasti tidak berada di sana. Tetapi kembali ke Abby yang terus ketakutan. Namun entah mengapa ayahnya memberi gunting untuk membuka sendiri ikatannya. Setelah lepas, Abby menyadari bahwa Steve sudah datang, tapi keberadaannya sudah tidak ada. Abby pun mengambil pisau dan mengendap-endap mengarah loteng. Ternyata benar, Steve berada di sana dengan keadaan terikat. Steve memperingatkan agar Abby lari dari tempat itu. Dan maksud dari ayahnya memberi gunting kepada Abby, agar Abby bisa lepas dan melihat orang lain merasakan ketakutan jiwanya yang akan diambil. Abby mulai menghentikan ayahnya itu, meletakkan pisau dan berharap ia mendengarkannya. Ia lalu mendekati Abby.
mengingatkan akan kenangan yang ia temukan tentang ayah dan ibunya. Berharap Abby bisa mengambil jiwa Steve, ia juga melihat sosok ibunya berada di sana. Steve terus berontak. Abby dengan terpaksa melakukannya. Namun, ia membalikkan kutukan kamera itu ke arah ayahnya sendiri, membuat ia seketika meninggal. Abby yang menyadari kamera itu masih merekam, lalu bergegas untuk mematikannya, serta melepas Steve dari ikatannya. Abby sangat khawatir, tetapi semua itu sudah berakhir. Di hari itu, ia lalu membakar semua kaset termasuk kamera terkutuk tersebut agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Abby bercerita tentang ibunya. Ia sangat dibuat terpukul dengan kematian ibunya, hanya demi menyelamatkan dari kegilaan ayahnya. Membuat ia sangat bersedih, tetapi ada Steve yang menganggapnya sebagai keluarga. Namun hal yang membuat kita sangat dibuat terkejut adalah bagaimana Abby bisa mendengar suara-suara itu lagi. Dan yang kita tahu kamera itu sudah lenyap. Lalu mengapa Abby masih bisa mendengar bahwa melihat hantu para klien ibunya yang sudah mati? Dan faktanya, jiwa Abby dan Steve nyatanya sudah diambil saat mereka berdua melihat kamera itu sebelumnya. Ya mungkin pikiran Abby sudah melenyapkan semuanya, tapi kenyataannya itu hanya pikirannya semata. Dan kini mereka terperangkap di dalam dunia roh selamanya. Di babak kesimpulan dari film ini adalah yang pertama, ayah Abby yaitu Jason demi ingin hidup dan terbebas dari penyakitnya, ia rela bersekutu dengan iblis, menukarkan jiwa-jiwa orang lain demi agar Jason bisa hidup abadi dengan media ritual yaitu sebuah kamera terkutuk. Faktanya semua yang bernyawa pasti akan mati dan iblis tidak akan berhenti sampai di situ. Terlihat pada scene terakhir kamera itu masih ada. Apakah kamera itu akan memakan korban lagi? Atau apakah ada film bagian kedua dari film Capture ini yang akan menemukan kamera tersebut dan mengungkap kebenaran di baliknya, serta menghancurkan kamera itu dengan iblis yang bersemayam di dalamnya? Jika kalian ada kesimpulan yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Saya F6 pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.